Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bu Nini Azizah SHI MHI selaku dosen pengampu daripada mata kuliah pengantar ilmu hukum dan para teman-teman dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah segala perbuatan hukum ialah perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban atas apa yang ia lakukan. Maka bila seseorang telah melakukan suatu hal, sudah bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan muncul yang namanya subjek hukum. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Saya ulangi, subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Siapa sih yang bisa melakukan hukum ini? Yang bisa melakukannya ialah seseorang atau badan hukum. Dalam hal ini ialah perusahaan, persero, atau firma, dan lain-lain. Terus, ada beberapa golongan subjek hukum yang tidak tepat atau tidak cakap di dalam melakukan hukum, yaitu 1. Anak-anak yang masih di bawah umur, 2. Belum dewasa, 3. Belum menikah. Di dalam versi UUD nomor 1 tahun 74 berbunyi, seseorang dikatakan di bawah umur bila mana seorang laki-laki masih di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Adapun untuk golongan yang belum menikah di KUH Perdata itu untuk laki-laki yaitu umur 22 tahun dan untuk perempuan itu di umur 19 tahun. Maka ini dinyatakan belum cakap hukum. Mengapa? Maka ini semua yang di atas tadi yang telah disebutkan dinyatakan belum cakap hukum. Maka keberlakuan tersebut bergantung pada kebijakan negara tersebut. Nomor 2 ialah orang-orang yang berada dalam pengampuan, yaitu seseorang yang sedang sakit ingatan atau orang tersebut gila, pemabuk, dan pemboros. Yang dimaksud pemboros di sini ialah orang-orang yang memiliki kekurangan dalam berpikir secara sehat atau agak kurang gitulah. Yang nomor 3, badan hukum. Karena dalam suatu perusahaan atau badan hukum tidak bisa menyalahkan perusahaan. Maka bila ada laporan tentang perusahaan tersebut, itu yang menanggung ialah si penanggung jawab atau manajer dari perusahaan tersebut. Terus, objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, bisa manusia ataupun badan hukum tadi, dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Biasanya di dalam objek hukum ada benda atau dalam ilmu hukum disebut dengan sek. Dalam pasal 503, 504, dan 505, benda dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ialah contoh benda yang bergerak. Nomor 2 ialah contoh benda yang tidak bisa bergerak. Dan nomor 3 ialah contoh benda yang tidak bertubuh. Yang pertama, contoh benda yang bisa bergerak ialah kendaraan dan sandang pangan.
Nomor 2, contoh benda yang tidak bisa bergerak ialah rumah, sawah, perkebunan. Tidak bisa bergerak karena tidak mendapat surat yang sah. Seperti itu. Yang nomor 3 ialah contoh benda yang tidak bertubuh. Contohnya adalah merek dan hak cipta. Terus objek hukum dibedakan menjadi objek hukum dibedakan di dalam versi KUH Perdata karena adanya satu basis atau kedudukan berkuasa, yang kedua levering atau penyerahan, yang ketiga adalah beswaring atau pembebanan, yang nomor 4 adalah daluarsa atau verdering. Contohnya benda-benda ekonomi ialah benda yang membutuhkan pengorbanan atau usaha terlebih dahulu untuk memperoleh apa yang manusia perlukan. Usaha tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Terus macam-macam daripada perbuatan hukum. Perbuatan hukum macam-macam dari perbuatan hukum. Yang pertama ialah perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memunculkan hak dan kewajiban pada satu pihak lainnya. Contoh, pembuatan surat waris pada pasal 875 KUH Perdata. Misalnya, seorang kakek telah menuliskan wasiat. Ini kan yang menuliskan si kakek tersebut atau salah satu pihak saja, tetapi di dalam bunyi daripada surat wasiat tersebut ialah seluruh harta saya akan saya berikan kepada si A dengan ketentuan tersebut. Maka si A tersebut mendapatkan hak dan kewajiban dari satu pihak yang membuat atau si kakek yang tadi. Nomor 2 ialah perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban lainnya. Contoh ialah perjanjian dalam jual beli. Perjanjian dalam jual beli maka menciptakan suatu hak dan kewajiban atas satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan pendapat seterusnya tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Contohnya sekwarneming. Sekwarneming ialah suatu perbuatan di mana seorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah mau mengurus kepentingan atau mengurus orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain. Contohnya, pada perilaku hukum sekwarneming ialah pada saat adanya kecelakaan. Pada saat adanya kecelakaan, dokter itu tidak bisa atau tidak perlu meminta izin kepada keluarga si pasien atau orang yang telah kecelakaan tadi untuk melakukan operasi jika memang kondisi si pasien tersebut terluka parah. Atau jika bila mana kita bertemu atau melihat suatu kecelakaan, maka dengan sendirinya kita akan menolong orang tersebut dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah. Itu memang sudah ada pada diri manusia. Begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.